sudah diminta untuk tidak lagi mencari luasan, tapi mencari volume dari benda yang ada di sekitar kalian. Misal, ada gelas, Bu. Ya, ini berarti dia udah 3 dimensi. Maka ada X, ada X, ada Y, ada Z. Biasanya gini. Dibolak-balik terserah, monggo. Ya, sama. Jadi yang ketika kalian kemarin sudah mencari luasan yang dipecah-pecah di sini, nah nanti di sini gelas yang kalian sudah ketahui wujudnya itu, nanti mencari volumenya juga akan caranya dicari dengan sekat-sekat. Karena kita sudah main 3 dimensi, maka pengintegralan kalian nanti akan ada 3 variabel. Udah itu toh. Ya, 3 variabel itu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, sudah. Jumlahan Riemann ya sama ya, yang namanya kita mau mencari volume gelas ya kita mencari jumlahan dari volume yang sudah dipecah-pecah. Udah, makanya dia jumlahan. Karena jumlahan dia satu dengan yang lain, artinya pecahan gelas satu dengan pecahan gelas lain itu tidak ada kaitannya, maka dari yang awalnya tandanya sigma sama seperti integral lipat 2, yang awalnya lahirlah integral. Nah, lahirlah kata integral lipat 3 ketika sigma tadi dilimitkan ya. Jadi pecahan gelas kalian yang banyak itu kita limitkan sehingga sampai tak hingga pecahan serpihan-serpihan gelas itu. Ya, dari jumlahan itu tadi kita limitkan menuju tak hingga sebanyak itu, lahirlah konsep integral dari fungsi yang punya 3 variabel. Ilustrasinya secara geometri seperti ini ya. Geometri. Ketika kalian punya batu, untuk mencari volume ya tinggal volume batu yang kecil-kecil di dalamnya ini dijumlahkan. Nah, sayangnya penjumlahan kotak batu antara satu dengan yang lain itu dia terpisah, maka harus dilimitkan barulah muncul ini konsep integral itu ya. Terus sudah. Ini adalah sifat ya, ini sudah sering kalian gunakan dan ini bukan ilmu baru lagi. Ketika kita punya konstanta ya tinggal dikeluarkan saja. Baru pengintegralan lipat 3. Sama seperti integral lipat 2 ya, nggak ada hal yang baru di sini. Mau plus, mau minus, nggak ada masalah. Terus kemudian mau mencari luasan ketika integralnya 1 sampai 5 sampai 10 mau disekat-sekat, nggak ada masalah ya. Ntar ada yang mau masuk. Ya, itu toh ya. Jadi integralnya bisa luasan bukan luasan, volume dengan range-nya yang pertama dengan volume yang volume dengan range-nya yang kedua 5 sampai 10. Sudah itu aja. Enggak ada hal baru di sini, kalian sudah paham di sini. Saya skip aja. Ntar ada yang mau masuk lagi. Oke. Ini juga teorema yang menurut saya kalau dulu di integral lipat 2 kalian ada juga teorema Fubini yang hanya integral lipat 2-nya sampai sini saja. Nah, ini ditambah 1 ya. Range-nya kita tambah 1 untuk variabel Z-nya. Semua di sini adalah berupa batas yang konstan. Jadi kalau ngitung integral lipat 3 batasnya konstan, mau Z, mau Y, mau X dulu terserah dan bebas. Ya, hasilnya sama saja. Bu, saya integralkan terhadap Y dulu, baru Z, baru X, monggo. Hasilnya pasti akan sama. Kalau kalian ngitung dengan cara yang berbeda sama temanmu, hasilnya beda. Pasti salah kalian ada yang salah. Ya, kalian salah satu atau dua-duanya salah. Ya, kalau kalian ngitung dengan cara yang berbeda, hasilnya sama. Karena volume benda di sekitar kalian, mau dihitung kemanapun pasti hasilnya sama. Ya, gitu. Ini nggak ada hal yang mendasar karena batasnya konstan semua. Jadi bebas mau diiterasikan terhadap Z, Y, X dulu atau X, Z dulu bebas. Fubini menjamin itu. Nah, ini salah satu contoh teorema Fubini ya. Ini juga skip aja lah. Karena kalian sudah tahu integral lipat 1, lipat 2, lipat 3. Jadi kalau ada punya hitung evaluasi fungsi seperti ini dengan batas X ini, Y ini, Z ini. Ini batasnya konstan semua. Ya, konstan semua. Seperti yang saya sampaikan, kalau batasnya konstan semua, mau Y dulu dievaluasi, baru Z, baru X, atau X dulu, baru Y, baru Z, atau Z dulu, baru Y, baru X, monggo. Bebas. Selama syaratnya adalah semua batasnya wajib konstan.
Oke. Cara kerjanya ya sama ya, integralkan terhadap yang dalam dulu, terus tahap kedua, terus tahap berikutnya tahap 3. Nanti hasilnya akan diketahui ya. Ini saya skip aja karena kalian udah paham, udah biasa mengerjakannya. Nah, lagi ya, kalau kemarin integral lipat 2 ada case di mana batasnya berupa fungsi, sama integral lipat 3 tidak selamanya batasnya konstan terus. Jadi ada kalanya kita menjumpai integral lipat 3 dengan batas yang berupa fungsi. Ya, ini fungsi. Jadi nanti yang wajib kalian kerjakan adalah yang batas yang ada fungsinya dulu, baru di belakang ini batas konstan. Gitu. Kalau tadi konstan semua, kalian bebas mau Z, Y, X. Tapi kalau kalian menjumpai fungsi dengan integral batasnya ada konstan, ada variabel atau fungsi, maka yang harus diintegralkan dulu adalah batas yang fungsi ini dulu ya, atau variabel dulu, baru di belakang konstan. Itu aturannya ya. Terus kemudian ini juga nggak begitu penting ya. Kenapa? Karena batasnya dia terserah ya, mau Z, mau Y, mau X, monggo. Jadi yang ada variabel atau fungsinya diintegralkan pertama dulu. Ini nggak penting. Terus kemudian ini ada contoh ketika kalian menjumpai suatu permasalahan atau kasus seperti ini. Ya, hitung integral lipat 3 dari nilai Z dV. Seringnya soal seperti itu. Lah, dV ini saya harus mengintegralkan terhadap X dulukah, Y dulukah, Z dulukah, atau siapa dulukah? Nah, ini yang harus ditentukan dulu. Ya, ditentukan. Menjadi pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, untuk mencari nilai atau batas X, Y, Z-nya, mana yang bisa dimanfaatkan dari soal, itu kerjakan ya. Di sini di soal terdapat, hitunglah ya nilai G-nya dengan di oktan pertama ya, oktan pertama. Jadi kalau integral lipat 3 sudah main 3 variabel, kalian sudah punya 8 oktan. Ya, oktan itu sama seperti kalau integral koordinat kartesius kalian punya 4 kuadran, 1, 2, 3, 4. Kalau integral lipat 3, X, Y, Z kalian punya 8 oktan. Yang diminta adalah oktan pertama, di mana X positif, Y positif, dan Z positif. Dari potongan silinder padat, ya, di sini ada dari potongan silinder padat dengan persamaan ini. Y kuadrat plus Z kuadrat kurang dari sama dengan 1, dan ada lagi garis Y sama dengan X, serta X-nya tepat di titik 0. Nah, ini kan kita nggak tahu. Ini disuruh mencari integral, tapi batasnya nggak ketemu. Nah, kita harus mencari batas. Setelah cari batas, kita harus menentukan batas mana yang harus dievaluasi dulu. Y dulu, X dulu, apa Z dulu. Nah, itu menjadi pertanyaan. Langkah pertama, kalian yang harus lakukan adalah satu, wajib digambar. Karena dengan digambar, kalian tahu batas atas, kanan, bawah, kiri, itu apa. Baru bisa menentukan, oh batas atasnya ini, itu punyanya Y, batas bawahnya itu punyanya X, gitu. Batas ini punyanya Z. Baru kalian akan mendeklarasikan, oh batasnya X ini, Y ini, Z ini. Maka yang harus didahulukan yang itu, gitu. Jadi waktu kalian ini baca soal, yang pertama wajib digambar. Gimana cara gambarnya? Ya dari soal yang kalian miliki. Ya, integral ini yang mau dievaluasi. Nah, karena minta di kuadran 1, kalian gambar ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z seperti ini. Ya, X, Y, Z. Di sini X, di sini Y, di sini Z. Gambar yang menurut kalian itu paling mudah, silahkan. Mau Y dulu, mau X dulu, mau mana dulu, terserah. Monggo. Ya, kenapa? Karena yang namanya gambar itu perpaduan dari beberapa equation, jadi nanti ending-endingnya gambar kalian akan sama. Ntar ada yang mau masuk. Nah, di sini lihat
Yang dilihat di sini adalah y kuadrat plus z kuadrat kurang dari sama dengan 1. Lihat, ini adalah equation atau persamaan lingkaran. Ingat, waktu SMA e kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena ini kurang dari sama dengan, berarti semua area itu tidak lingkaran, tapi benda yang padat. Ya, kurang dari sama dengan 1 berarti 0,9, 0,8, 0,7, 0, sekian ada di sini semua. Yang penting kurang dari 1. Nah, ini adalah benda padat. Beda dengan lingkaran. Kalau lingkaran dalamnya kopong, ya, berarti jari-jarinya tepat di angka 1 saja. Tapi kalau kurang dari sama dengan 1, di sini padat semua. Ya, istilahnya kalau kalian punya potongan, ya ini potongan semangka yang ada isinya, bukan semangka yang kulit aja. Ya, itu. Ya, ini sama aja ya, bikin lingkaran di koordinat Y sama Z dengan jari-jari kurang dari sama dengan 1. Nah, Y sama Z-nya, nah ini Y, nah ini Z, nah sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1. Kenapa? Karena ini benda padat, maka seperti 1/4 semangka. Ya, gambarnya seperti 1/4 semangka. Di sumbu koordinat Y sama Z-nya. Di sini. Nah, kalau gambarnya ini saya kurang jelas, lihat sampingnya. Ya, lihat sampingnya. Saya di sini hanya menunjukkan tahapan untuk menggambar. Ya, silahkan tahapannya untuk menggambar itu yang mana? Yang mana dulu. Terus habis itu Y sama dengan X. Nah, ini sama aja kalian bikin garis koordinat Y sama dengan X. Nah, Y-nya 1, X-nya berapa? Y-nya X-nya 1. Karena Y sama dengan X berarti equation yang muncul di sini adalah garis lurus ya, antara Y sama nilai X. Nah, garis lurus ini. Jadi semangka kalian yang awalnya tidak terbatas di oktan 1, di sini dibatasi hanya di area ini saja. Nah, dibelah ya. Jadi istilahnya cuma 1/4 ini aja yang masuk. Istilahnya hanya 1/4 semangka kalian, yaitu dibatasi oleh garis ini, Y sama dengan X ini. Nah, ini. Jadi semangka kalian sudah sampai ini tok. Yang harusnya kalian kalau tidak ada Y sama dengan X, maka kalian bisa berupa dari oktan 1 sampai oktan ke-8 muter ada semua. Cuma di sini dibatasi di sini saja. Dan X-nya hanya X yang positif, tidak ada X yang negatif belakang sana, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi X-nya positif di sini. Mulainya X positif di sini. X negatif nggak ada. Yang membatasi semangka kalian hanya 1/8 saja. Tidak sampai Y yang negatif. Sudah selesai. Nah, kalau dari sini sudah selesai, baru kalian akan mendeklarasikan batasnya. Ya, mendeklarasikan batasnya. Oh, batasnya X itu siapa? Batasnya Y mana? Atau batasnya Z itu siapa? Gitu ya. Kita cari satu-satu dulu. Sebelum proses atau tahapan kalian mengintegralkan ya. Ini adalah proses pengintegralan ketika kalian sudah menemukan batasnya ya. Karena soal kalian integral dari ZDA. Nah, kita pertanyaannya mau Z dulu, Y dulu atau Y dulu. Nah, kita cari salah satu dulu. Batasnya X kita tentukan. Batasnya Y kita tentukan, batasnya Z kita tentukan. Cari yang mudah dulu ya, cari yang mudah dulu. Nah, jadi yang mudah dulu. Bu, yang mudah batasnya Y. Kenapa? Karena batasnya Y itu berada di mana aja. Nah, lihat sumbu koordinat Y. Y-nya ini mulai dari 0 sampai jari-jarinya kan tadi kurang dari sama dengan 1. Berarti mentok di angka 1. Ya, 0,8, 0,6, 0,5, 0,1 ada di sini semua, tapi mentok di angka 1. Berarti batas paling kecilnya Y 0, paling besarnya 1. Nah, ditulis aja Y-nya batasnya 0 sampai 1. Yang paling mudah aja dulu, kalian cari konstanta misalnya. Lemot sekali ini. Nah, Y-nya 0 sampai 1. Terus kemudian, Bu, yang mudah lagi selanjutnya adalah X. Masa? Kita lihat dulu. Koordinat sumbu X. Nah, X-nya mana? Nah, X-nya di sini tadi udah ngomong. X-nya itu hanya di sumbu koordinat mulai dari 0 saja. Yang negatif tidak. Berarti mulainya pertama X-nya itu di 0 dan positif. Ya, 0 positif. Sumbu X-nya. Ya, area X-nya. Maka di sini X-nya sudah tidak main yang negatif. Yaitu X-nya mulai dari
0 sampai mentok di angka mana? Oh, mentoknya dia X-nya tidak di angka, Bu. Kenapa? Karena dia tidak tepat di sumbu X-nya. Dia berada di tengah-tengah sumbu Y dan sumbu X yang garis miring ini. Yang garis miring ini, di mana di sini adalah equation Y sama dengan X. Jadi kalau mau mencari batas X-nya ya 0 sampai Y. Itu. Lanjut. 0 sampai Y ditulis. Agak sabar ya. Lemot. 0 sampai Y. Baru yang terakhir ketika kalian, Bu, yang terakhir ini adalah si Z ya. Z-nya batasnya yang mana gitu ya. Kita harus cari si Z-nya batasnya adalah, lihat sumbu koordinat Z-nya. Z ini adalah yang berdiri ini ya, Z ini ya. Mulainya tetap dari 0 semua. Kenapa? Karena tidak ada Z negatif di sini semangka kalian yang ada di bawah gitu, enggak. Semua di atas ya. Starting point-nya berarti Z-nya ini 0 sampai, nah Z-nya terakhir mana? Ada di kurva ini, Bu, yang melengkung. Ya sudah, kurva melengkung itu equation-nya dari mana? Oh, dari soal tadi. Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Dipindah ruas sampai ketemu Z sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Ya, equation yang ini sampai ketemu Z-nya sama dengan, kenapa? Karena kita mau mencari batas si Z. Dengarkan ya ini, nanti kalau pertemuan 8 kalian akan rumit lagi ya, pertemuan 8 akan rumit lagi. Yang paling susah di sini adalah 70% sama. Proses kalian akan nilainya 70% adalah 1, proses menggambar, 2, proses untuk mendapatkan batas. Itu sampai situ kalian sudah dapat nilai 70. Kalau benar, nilai 30 hanya untuk menghitung integral. Jadi di sini mencari batas nilai Z-nya 0 sampai Z-nya sama dengan, Y-nya 0 sampai Y-nya sama dengan, X-nya 0 sampai X-nya sama dengan. Harus dicari seperti itu. Ya, karena minta di oktan pertama, mulainya 0 semua. Sehingga, nah langsung aja ditulis di sini. Nah, si Z-nya itu mulainya dari 0 sampai ketemu tadi, Z sama dengan ya. Z sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Sudah selesai ya. Sampai sini kalian sudah bisa menghitung, nilai kalian sudah 70. Ya, jadi yang pertama gambar, cari batas. Setelah nyari batas, baru kalian mengintegralkan biasa. Ingat ini dari soal, harus ada Z-nya. Z DA. Oh, DA berarti harus, kata tadi harus dievaluasi dulu adalah batas yang ada fungsinya. Pakai Z dulu, terus pakai X dulu, terus pakai Y dulu. Maka Z, X, terus baru Y. Terus diintegralkan seperti biasa. Nggak ada hal yang lain di pengintegralan ini ya. Saya rasa itu. Bentar. Gimana Ratna? Raise hand. Saya skip dulu. Silahkan Ratna, ada yang mau ditanya? Maaf kepencet Ibu. Kalau kepencet udah wajib nanya pokoknya. Ayo nanya. Nanya apa Ratna? Boten Bu. Boten. Sampai sini, ada yang mau ditanya dulu? Selain Ratna tadi yang nggak jadi nanya. Ada? 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 Sepertinya belum ada, Bu. Oh, belum ada. Sini ada yang namanya Wahyu. Wahyu ada nggak? Ngarang-ngarang nama aku. Tiba-tiba selintas di ini ada namanya Wahyu nggak? Orang nggak ada nama Wahyu, nanyain Wahyu. Aduh. Nur Aini Lestari. Ada nggak di ruangan?
Nur Aini Lestari. Ada nggak? Ada nggak Nur Aini Lestari Alfa? Oh, Alfa. Nur Aini Lestari Alfa. Lutfan. Oh, Lutfan Alfa juga. Ada, Bu. Oh iya, Lutfan ada. Lutfan, tahapannya untuk mencari integral lipat 3 yang barusan ini apa aja, Lutfan? Apa, Lutfan? Apa, Lutfan? Apa, Lutfan? Lutfan Alfa. Bunga. Bunga ada nggak, Bunga? Bunga Alfa juga. Ayu Nirmalasari. Ayu Nirmalasari ada nggak? Alfa juga. Sambil saya absen ya. Adiba. Adiba ada nggak? Ada, Bu. Oke, Adiba tadi mendengarkan ya penjelasan saya ya. Iya, Bu. Oke, Adiba, saya mau nanya, tadi kan ada integral lipat 3. Tahapannya untuk menyelesaikan integral lipat 3 yang pertama ngapain dulu, Adiba? Apa, Adiba? Apa, Adiba? Alfa. Terus Eka Lailiatus. Eka Laili. Ada nggak? Ada, Ibu. Oke, Kak. Tadi ya, tahapannya apa aja, Kak? Integral lipat 3, Kak. Mencari dari 0 sampai Y terlebih dahulu. Terus, Kemudian 0 sampai 1. Terus, oh enggak deh, Bu. 0 sampai akar dulu. terus, Terus 0 sampai 1. eh, Terus itu yang terakhir tadi. kalau ada tiba-tiba soal seperti ini, jebret sampai titik di sini, Kak. Yang Eka lakukan tahap pertama apa, Kak? Nah, sampai sini, sebelum kata-kata solution ini. Tahapan yang pertama apa, Kak? Apa, Kak? Apa, Kak? Nggak ada respon. Maaf, Bu, tadi Via yang Roh, itu soalnya belum oh, belum. mendengarkan. Via Rohmah dibantu Eka yuk, Via. Iya, Ibu. Via, tadi kalau ketemu soal seperti ini, tahapan pertamanya ngapain, Via? Digambar terlebih dahulu, Bu. Terus, ayo Via, tiwas aku seneng. Kemudian menentukan titik Y.
Titik apa itu namanya? Titik. Namanya titik apa itu? Yang Y itu namanya titik apa? Y itu sebagai apa? Ayo, apa Via? Y itu sebagai apa Via? Titik potong, Bu. Masa titik potong antara siapa sama siapa? Antara X sama Hmm? Apa? Apa? Ayo, Via sebut satu teman Via untuk membantu Via. ditunjuk sama Ibu aja. Enggak, Via yang harus nunjuk. Eza, Bu. Eza, ya Za. Haha, aku masih ingat Eza. Eza masih ini ya. Masih di ruangan ini enggak? Eza, yang mana Za? Kok Eza? Eza, Eza. Eza mana Za? Oh, Eza Alfa. Via, Eza Alfa. Ganti yang lain, Via. Ayo, Via, ganti yang lain. Terserah Ibu aja, Bu. Enggak ada. Udah. Harus dia yang milih. Iya. Kamu udah pulang, Pi? Alhamdulillah. Ayo, Via, tak hitung 1, 2, 3 siapa, Via? Via? Oh, kalau enggak Via tak tulis Alfa ini. Aku ngabsen ini Jangan, soalnya. Bu, jangan. Iya, apa? Ayo. Apa ya? Ayo Mirda cepat. aja, Bu, Mirda. Mirda, ya Mirda. Dia nama Mirda. Ya Mirda, ana Nirwan Mirda. Ya Mirda. Fotomu nganggo alma mater Mida Ijo Royo Royo. Pesen ke Nyai Martabak ya, Pi? Apa Mirda? Mirda Alfa. Via Mirda Alfa. Yang lain. Mirda Alfa. Yang lain. Jam 5 apa? Ayo, mana? Ayo, Via, ganti yang lain, Via. Ini nggak akan saya teruskan karena materi ini cuman baru permukaan. Yang lebih dari ini nanti ada. Kalau kalian nggak cepet, nanti jam 5 tetap saya akhiri. Ya, paham nggak paham, kalian harus bisa paham sendiri. Ini
Ini kalau kalian sampai sini saya konfirmasi nggak paham, waktunya habis sampai jam 5, ya sudah kalian belajar sendiri ya. Silakan. Monggo. Ayo. Ada? Ya? Iya, Bu. Nah, 3 kelas ini nanti salahkan Via kalau Via nggak segera mention satu mahasiswa untuk membantu Via. Maul, Bu, Maul. Maul, silahkan Maul. Ada nggak? Ada Maul? Maul nggak ada Via. Ganti yang lain. Via, ayo Via. Maul nggak ada. Yang lain. Najwa, Bu, Najwa. Najwa ada Najwa. Hadir, Ibu. Oke Najwa, terima kasih sudah bersuara. Najwa, tadi Via ngomong kalau ada soal seperti ini tahapan pertamanya digambar. Jawabannya Najwa gimana? Ada jawaban lain nggak? Iya, Bu, benar digambar dulu. Setelah digambar terus diapain Najwa? Setelah digambar, lalu itu mencari integral lipat 3 ya, Bu. Sebelum mencari integral lipat 3, dicari apa dulu Najwa? Setelah digambar, cari proyeksi R pada bidang XY. Proyeksi R pada bidang XY itu yang apa Najwa? Apa Najwa? Proyeksi R pada bidang XY itu permukaan atas dari benda padat dibentuk dari silinder dan permukaan bawah dibentuk oleh bidang XY. Berarti permukaan bawah yang dibentuk oleh bidang XY. Itu mencari apa berarti Najwa? Mencari apa? Untuk mencari integral dari suatu daerah. Ya, itu kan kalau mau mencari integral. Kalau mau mencari integral tahapannya tadi digambar. Setelah digambar, mencari integralnya lewat apa dulu? Oh, mencari batasnya. Batasnya siapa? Mencari batasnya apa aja? Batas apa aja yang perlu dicari? Batas Y sama batas X. Tok. Iya, Bu. Batas Udah, X batas X sama batas Y. Via, ada yang perlu ditambahin nggak, Via? Enggak, Ibu. Enggak. Oke, Najwa. Integral lipat 3 ada berapa variabel? Ada 3, Bu. Maaf, tadi mencari batasnya berarti X, Y, dan Z. Bocah. Lah kok ngedumel ngasih jubel niki lho ya Allah, berbusa-busa gak ono satupun yang nyentel. Setelah ini nggak ada reason ya kalian nggak paham kenapa, karena menurut saya kalau kalian dengerin itu kalian paham. Ini ada kok Najwa yang nyentel. Yang lain tadi sebelum Najwa saya absen alfa semua kemana? Ayo, terima kasih Najwa. Saya lanjut ya. Sama, Kalian Bu. paham nggak paham? Monggo ya, silahkan. Ini adalah case di mana kalian diminta untuk mencari nilai integral lipat 3. Nah, awas kalian. Ini
Najwa wae iso liyane ra iso. Rumah rumah Lombok. Saya sebentar. Oke, saya lanjut. Slide berikutnya. Sudah, ya. Kalau ini berarti oke sekalian untuk mencari integral lipat 3 seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya. Integral lipat 3 dilimitkan dari jumlahan parsial. Selesai. Ya. Representasinya seperti ini. Kalau kalian punya batu, semangka, melon, dan lain sebagainya, ya. Terus misalnya bentuk padat lainnya, misalnya kalian punya es krim bentuknya kerucut, terus misalnya punya gelas yang isinya dalam gelasnya itu ada pasir, itu dicari volumenya. Ya, sama saja dengan mencari pecahan-pecahan secara partisi seperti ini, ya. Volume satu dengan yang lain digabung-gabungkan. Nah, ini konsep integral lipat 3. Ini contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua. Jam 5 nanti selesai nggak selesai ya wis, ya. Derita kalian. Hitunglah integral lipat 3 dari silinder benda padat X kuadrat Y kuadrat sama dengan 9 dengan bidang Z sama dengan 1 dan X plus Z sama dengan 5. Ya digambar tahap 1, benar kata Najwa. Ya, yang pertama digambar, yang kedua cari batas, yang ketiga baru integralkan. Udah, tahap 1, tahap 2 70 nilainya. Ya. Oke. Lanjut. Yang pertama, gambar dulu X kuadrat Y kuadrat sama dengan 9. Ini adalah lagi-lagi equation dari persamaan lingkaran. Cuman di sini dia ngomong sudah benda padat, berarti lingkaran kalian ya ini. Ya, antara bidang X dengan bidang Y dengan jari-jari 3. Ya sudah, tinggal dihitung aja. Ini X, ini Y, jari-jarinya 3. Ya, di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3. Ya. Nih, gambarnya seperti ini lingkaran. Ya, digambar nanti bidang X, Y sama Z. Bidang X sama Y, jari-jarinya 3. Ya sudah, berarti di sini ada lingkaran dengan jari-jari 3. Kok 3? Ya, karena di sini X kuadrat, Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya sama dengan 9, maka R-nya sama dengan plus minus 3. Karena jari-jari nggak mungkin negatif, pasti dia di sini hasilnya positif. Ini bidang X, ini bidang Y. Udah selesai. Gambar pertama sudah selesai. Karena ini bidang mintanya benda padat, berarti di sini ibaratnya kalian punya lingkaran, ada volume naik ke atasnya. Cuma naik ke atasnya dibatasi oleh, lanjut, Z sama dengan 1. Oh, ternyata ini bidang Z-nya. Nah, Z-nya naik 1 cm. Jadi kalian punya piring bentuknya lingkaran itu naik 1. Istilahnya kalian punya piring yang melayang 1 cm Z ini. Nah, makanya di sini bidang kalian di sini sudah berupa lingkaran yang sudah naik 1 cm. Nah, ini kan Z naik 1 cm. Nah, naik 1 cm di sini. Nah, melayang di atas 1 cm. Terus kemudian X plus Z sama dengan 5, nanti digambar ya. Ini X, ini Z. Nanti dihitung ketika X-nya sekian, X-nya 0, Z-nya berapa, ketika 1, Z-nya berapa, dan seterusnya. Nah, muncullah nanti adalah kalau digambar dari miring itu seperti ini. Ya. Garis miring seperti ini, X sama Z sama dengan 5. Tepat di angka 5 titik ini. Ya, miring tepat di angka 5 di sini. Ya, X sama dengan Z sama dengan 5. Nah, di sini berarti karena kalian diminta benda padat, jadi lingkaran kalian itu ada tingginya. Jadi, kalian kalau dari samping punya gelas yang bawahnya lingkaran, naik 1 cm dari bidang Z. Nah, gelas kalian itu dipotong tepat di angka di bidang X sama Z sama dengan 5. Jadi kalau dari samping seperti ini ya. Jadi gelas kalian dipotong miring seperti ini. Dah, ini adalah representasi gambar
yang kalian nanti harus hitung volumenya. Sudah digambar, sudah Bu, berarti selesai. Berikutnya, nyari batasnya. Ya, batas si X berapa, batas Y-nya berapa, batas Z-nya sama seperti tadi di awal. Ya, baru nanti diintegralkan. Nah, ini sepertinya saya silahkan nanti ini bukan koma ya, ini enggak ada komanya. Ya, ini enggak ada komanya. Ya, nyari batas X-nya dulu, batas Y-nya dulu, batas Z-nya dulu. Ya, nyari yang gampang dulu. Bu, yang gampang tadi yang ada lingkaran dengan jari-jari 3-3. Ya, silakan hitung karena di sini tidak lagi mewajibkan adanya hanya di kuadran atau oktan 1, maka yang kecil ini tetap di angka -3 sampai 3. Nah, ini -3 sampai 3. X-nya juga di sini 3 sampai udah selesai. Ya. Udah, langsung aja dimasukkan karena punya jari-jari yang gampang. Ya sudah, nilai X-nya dia berada di antara -3 sampai +3. Mau kuliah jam 5. Bisa ya. Oke, udah. Setelah itu baru nyari. Serah mau yang gampang selanjutnya mana? Bu, yang gampang selanjutnya adalah si Z. Silahkan nyari Z. Kenapa Z-nya tadi melayang dari angka 1, tapi atasnya berapa? Saya nggak tahu. Ya sudah, ya Z-nya dari 1. Melayangnya mana melayang? Melayang ke atas sampai tertinggi nanti di angka berapa? Ya sudah, di sini kan Z-nya sumbu Z-nya mulainya dari angka 1 sampai mentok di sini. Ya, Z-nya di sini. Oh, di sini dia mentok di angka bidang yang buat memotong gelas saya, Bu. Ya, berarti di sini Z sama dengan pindah ruas. Ya, 5 min X. Sampai ketemu Z sama dengan. Ya, pokoknya mencari batas Y ya Y sekian sampai sekian. Z sekian sampai sekian. Dicari. Terus. Nah, makanya di sini nilai Z-nya sama dengan 1 sampai 5 min X. Terus baru nyari batas Y-nya. Y-nya ini gampang juga, karena Y-nya merupakan lingkaran dengan jari-jari yang melengkung tadi, ya, jari-jari yang melengkung, sehingga ya sudah lingkarannya pasti dia akar dari persamaan yang sudah kalian tahu di soal, ya. Mulai dari negatif sampai positif. Nah, si Y-nya di sini dia merupakan jari-jari. Si X-nya hanya jari-jari, tapi di sini dia Y-nya adalah proses dia yang menyebabkan dia melengkung. Nah, min 3-nya itu. Nah, siapa itu? Ya, ini Y-nya sama dengan. Nah, Y-nya sama dengan, ya, pindah ruas aja. Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Maka Y sama dengan plus minus akar 9 min X kuadrat. Ya sudah, batasnya Y ya min akar 9 min X kuadrat sampai plus 9 min X kuadrat. Sudah ketemu. Ya. Jadi ketika batasnya 9 min X kuadrat. Ya, kata Najwa tadi nyari batasnya X sama Y enggak. Karena kita sudah main 3 variabel, 3 batasnya harus dicari semua. Gambar sudah, nyari batas sudah, tinggal mengintegralkan biasa. Ya, kalau kalian benar di 2 tahap awal, nilai kalian sempurna 100. Tapi kalau 2 tahap awal kalian salah, ke belakang di sini akan hasil integralnya akan salah. Hati-hati di sana, ya. Proses dan tahapannya sama. Bedanya, kalau tadi kalian disuruh untuk hitung integral lipat 3 dari ZDA. Ada Z-nya. Ya, berarti kalian harus menghitung integral yang di sini ada Z-nya. Tapi di sini kalau soal kalian tidak meminta hitung integral yang dibatasi oleh bidang ini, bidang ini, bidang ini. Berarti integralnya di sini cukup dikalikan dengan satu konstanta. Ya, tidak ada variabel integral yang dievaluasi, cukup 1 kali. dz, dy, dx. Bedanya itu aja. Proses mencari gambar, mencari batas sama saja. Itu contoh soal yang kedua. Ketika integralnya tidak diminta, tidak diketahui di soal, berarti tinggal dikalikan satu konstanta. Ini adalah representasi ketika kalian punya, Bu, kan tadi katanya yang dievaluasi dulu adalah integral dengan batas yang memiliki variabel. Ketika saya punya, Bu, yang batasnya variabel tadi kan Y sama Z. Kalau saya evaluasi Y dulu gimana? Terus baru Z, terus baru X. Atau saya evaluasi Z dulu, baru Y, baru X, gimana? Hasilnya sama aja.
ya. Toh kenapa? Karena bentuk dari benda apapun, kalau kalian mencari volumenya, hasilnya pasti akan sama. Tidak mungkin kalian ngitung Z dulu, Y dulu baru X, atau X dulu baru Y baru Z, itu hasilnya berbeda. Kenapa? Karena bentuk integral atau mencari volume itu dicari atau didekati dari Y, X, Z dulu, nggak ada masalah. Ya, wujudnya akan ya sama seperti itu. Ya gelas ya. Mau kalian lihat dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, cari volumenya sama, wujudnya ya sama. Nah, ini dijamin oleh si teorema ini. Contohnya ini ya, dari contoh di atas ya, yang sudah kalian kerjakan dulu, itu sudah dievaluasi dengan tahapan atau proses seperti itu. Cuman di sini kita mencoba menyelesaikan dengan cara dan tahapan yang berbeda. Kalau tadi diintegralkan terhadap Z dulu, X baru Y, nah di sini X dulu, diintegralkan terus baru Z baru Y. Ini dari contoh satu yang di awal, contoh pertama ya, contoh pertama. Kalau contoh pertama tadi kan dia dievaluasi, oh Z dulu baru Y, baru X baru Y. Nah, ini kita coba X dulu baru Z. Kenapa? Karena batas X-nya juga variabel, ada Y-nya. Batas Z-nya juga variabel, 1-Y². Berarti bebas dong Bu saya mengevaluasi mau X dulu atau Z dulu, bebas. Nanti cek ya, pasti hasilnya akan sama. Jaminannya ini ya. Satu contoh soal bendanya sama, wujudnya sama, tapi mencari integralnya berbeda, hasilnya akan sama. Oke, sudah cukup ya. Kesimpulannya integral lipat 3 ini kita sudah main 3 variabel ya, 3 variabel. Ini adalah pengantar untuk materi yang minggu depan KPP yang pertemuan 8, yang menurut saya fase tersusah dari mata kuliah kalkulus ubah banyak, itu pertemuan ke-8. Setelah itu ya susah, tapi bisa, maksudnya pengembangan dari yang kalau pertemuan 8 kalian sudah bisa goal, ke belakang nanti kalian akan enak mengikuti. Kenapa? Kalau 8 kesusahan atau nggak bisa, berikutnya pasti akan tambah nggak mudeng ya. Sebelum ke pertemuan 8, di sini saya berikan pengantar integral lipat 3. Penyelesaiannya sama integral lipat 2. Cuman pekerjaan kalian nambah sekali satu tahap. Ya, yang awalnya lipat 2 jadi sekarang lipat 3. Itu saja. Terus yang perlu kalian kerjakan di integral lipat 3, yang pertama kalian wajib menggambar. Ya, digambar. Yang kedua cari batas. Karena batas sudah main variabel 3, maka cari batas X, Y, Z. Baru ditentukan menyelesaikan X dulu, Y dulu, apa Z dulu. Sehingga baru diproses pengintegralan. Itu saja. Ya. Mulai dari tahap penyelesaian semua sama seperti di kalkulus yang di kalkulus 2, kalkulus integral. Hanya saja proses kalian yang awalnya di kalkulus integral kalian menyelesaikan sekali ketemu angka, ini kalian harus sampai 3 kali menyelesaikan integral. Itu saja. Nah, nanti di pertemuan KPP yang ke-8 kalian akan menjumpai ya integral lipat 3 tapi sudah di koordinat polar ya. Lebih susah dan jelimet lagi. Ini kalau kalian nggak mendengarkan tadi, nanti integral lipat 3 koordinat polar yang pertemuan 8 kalian nggak akan nyantol juga ya. Silakan, ada yang mau ditanya atau didiskus dulu? Bentar, ada yang masuk. Hafid, gimana Hafid? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, saya mau menjawab. Nek iso menjawab, nek nggak iso nanti buat PR saya ya, Fit. Gimana, Fit? Untuk UTS nanti sistemnya open book atau tidak, Bu? Open book. Jadi nanti resume kalian di bawah ya. Makanya tiap pertemuan ini nanti ada resume, buku kalian di bawah nanti open book. Oh ya, Bu, terima kasih. Ya. Nanti open book, silahkan. Mau bawa buku dari perpus, mau nanti bawa buku dari ini, bukunya kalian, nggak harus catatan, monggo ya. Yang jelas open book. Oke, terima kasih. Ada lagi Hafid, selain Hafid? Ada?
Selain Hafid, ada? UTS-nya nunggu resume kalian nanti selesai sampai materi yang digunakan untuk UTS. Jadi ini kalau pertemuan 7, pertemuan 8, pertemuan 9-nya UTS, minggu depan belum UTS dulu. Nunggu resume kalian selesai baru nanti UTS ya. Yuk, ada lagi? Tidak ada? Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, cukup. Silakan nanti resumenya dalam bahasa Indonesia dipelajari tahap per tahap ditelaah. Jangan hanya sekedar mengcopy paste atau mentranslate dari PPT saya, ya. Kalau bisa, kalau sudah lihat PPT, coba kalian kerjakan sendiri, ya. Karena saya juga manusia biasa, pasti mungkin ada typo, kesalahan dalam mengetik atau menghitung. Silakan nanti di cross check sama kerjaan kalian, ya. Oh, saya ngitung integral hasilnya seperti ini, kok beda sama ini. Nah, coba nanti saya yang salah atau teman-teman di sini yang memang kurang teliti, ya. Kita saling cross check aja. Saran saya seperti itu, jangan asal mentranslate tapi per tahap diteliti. Itu saja yang bisa saya sampaikan di KPP pertemuan ke-7. Karena tadi sudah diawali, marilah kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belajar ya nak ya, belajar. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan gabung di luar jam perkuliahan ya. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada uzur apa-apa, semoga bisa offline ya, semoga. Ya, nanti kalau ada perubahan lagi saya infokan di WA Group. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo bisa live ya. Siap-siap. Yang mau mudik hati-hati di jalan.